Beredar video di mana UGM mendemo menuntut Roy Suryo dan Rismond. Rismond dan Roy Suryo semakin panik lantaran anak-anak UGM turun ke jalan lantaran ulah mereka yang menghina UGM dengan membabi buta. Inilah judul daripada video itu, di mana dikatakan Roy Suryo semakin panik sebab mereka alias anak-anak UGM menuntut Rismond untuk dipenjara karena sudah menghina UGM. Kami mengharapkan adanya proses penegakan hukum karena kami menilai kehadiran daripada Roy Suryo telah membuat gaduh Republik ini. Selain itu, sebagai masyarakat yang merasa bahwa Presiden Joko Widodo telah berjasa kepada kami, apalagi kemarin pandemi COVID ya Mas ya, itu kan masyarakat betul-betul kesusahan dan Pak Jokowi hadir dengan solusi yang sangat membantu masyarakat. Universitas Gadjah Mada diminta untuk mengambil langkah tegas terhadap sejumlah alumninya, termasuk Roy Suryo yang dinilai telah mencoreng nama baik alma mater. Permintaan ini datang dari Kiai Nahdlatul Ulama Syarif Rahmat yang menilai tindakan Roy Suryo sebagai bentuk penghinaan terhadap institusi pendidikan tinggi. Dalam pernyataannya yang disampaikan melalui kanal YouTube pada Suka TV, Kiai Syarif mengkritik keras langkah Roy Suryo CS yang terus menggulirkan isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Ia mempertanyakan motif dibalik keinginan mereka untuk memverifikasi ijazah Jokowi. Kiai Syarif mempertanyakan kepentingan Roy Suryo CS ingin melihat ijazah Jokowi, dan ia menegaskan tidak ada aturan yang mengharuskan Jokowi sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia untuk menunjukkan ijazahnya. Yang menilai bahwa kisruh ijazah Jokowi kental dengan kepentingan politik. Kiai Syarif Rahmat juga menyinggung bila memang ada yang mengkritik berarti tidak melihat hasil kerja Jokowi. Demi menjunjung kehormatan UGM sebagai lembaga pendidikan tinggi, Kiai Syarif menyarankan untuk mencabut ijazah Roy Suryo CS. Adapun kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih menjadi sorotan dan diperbincangkan oleh publik meski sedang diproses secara hukum. Koordinator Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademi dan aktivis Ahmad Hosinuddin mengungkapkan adanya dugaan skenario besar di balik penanganan perkara ini oleh Barreskrim Polri. Ahmad menuding bahwa penanganan kasus ini bukan murni upaya penegakan hukum, melainkan sebuah skema guna menyelamatkan Jokowi sekaligus mengkriminalisasi para pelapor dugaan ijazah palsu. Adapun para pelapor dugaan ijazah palsu Jokowi adalah seperti Roy Suryo, Dr. Tifauzia Tiasuma, Rismond Hasiholan Sianipar, dan Rizal Fadilah. Si UGM saja tega, saya bilang tega ya, menghilangkan atau menghapus ya daftar riwayat hidup Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro setelah wafat 13 tahun, kemudian dikoreksi. Ini menurut saya UGM tega banget itu. Jadi tadinya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu adalah dekan di Fakultas Kehutanan UGM selama 3 periode. Oke. Dari tahun 71 kemudian sampai dengan 88. Tapi karena deskripsi yang disebut punya Jokowi itu ternyata dekannya beda, kemudian sepeninggal Prof. Ahmad Sumitro 13 tahun sudahnya UGM meralat itu. Tapi UGM lupa Mas, ini tak beritahu UGM, bahasa Inggrisnya tidak diralat. Jadi bahasa Inggrisnya masih tetap sama. Jadi lain kali kalau mau bikin utak-utik agak pintar dikit ya UGM. Gitu loh, gitu, jangan-jangan kayak gitu loh. Jadi dihapus? Iya. Dihapus apanya? Dihapus sejarahnya sehingga seolah-olah pada tahun 85 itu dekannya bukan Prof. Dr. Ahmad Sumitro. Bahasa Inggrisnya di mana terpisah itu? Ada di situ di ugm.ac.id. Oke. Ada alamannya UGM. Apa kaitannya menghapus dekan? Artinya gini, UGM pun tega gitu loh, mengubah sejarah yang seharusnya itu tidak dilakukan hanya demi mengikuti ijazah yang mungkin salah tulis. Oh gini. Roy Suryo dengan penjelasan dari UGM masih belum terima. Dengan hasil penyelidikan dari Barreskrim itu pun juga masih dia nggak menerima. Kira-kira seperti apa? Ini beritanya. Sampel pembandingnya apa?
Kalau sampel pembandingnya dari gerombolan yang sama, ya sama aja. Misalnya itu sama-sama dicetak atau direproduksi pada saat yang sama, ya belum ada. Jadi tetap kita tagih, nggak apa-apa, kita minta baik-baik hasil dari Bareskrim nanti. Misalnya tintanya apa coba yang tahun 85 itu, tintanya markernya apa, kemudian tanda tangannya apa juga. Pak Roy sudah punya semua, pegang semua datanya. Ya, yang melakukan kan Bareskrim kan. Baik. Pak Ojai, jadi mesti gimana lagi nih? Saya lihat begini, kalaupun ijazah asli ditunjukkan, tetap ada alasan untuk tidak percaya. Tetap akan dibangun narasi untuk tidak percaya. Mau dibawa ke ranah internasional, jikapun itu tidak terbukti, sampai akhirnya pengadilan akhirat. Ini larinya kira-kira ke situ. Yang pasti bahwa apapun yang dilakukan ini sesuai dengan kehendak beliau-beliau ini punya mau. Itu baru benar. Di luar itu salah. Jadi mungkin sampai di pengadilan akhirat katanya ya kan. Apa ya, hal-hal itu kan kita cukup menyayangkan. Memang kita tidak bisa lihat ijazah asli. Karena ijazah asli memang tidak disimpan di kampus gitu ya. Ijazah asli insya Allah besok akan dilihat oleh teman-teman yang bergerak ke Solo. Ya gitu. Saya memang tidak bergerak ke Solo besok karena saya harus pulang ke Jakarta. Tapi moga-moga besok bisa diperlihatkan. Memang ada hal yang kami kaget. Ya, karena UGM juga tadi menawarkan. Kalau gitu ya kita pengadilan saja. Aduh, ini saya bilang kita sesama keluarga besar UGM. Sebaiknya kita kedepankan silaturahmi. Apalagi kita datang itu kan dalam rangka syawalan, halal bihalal gitu kan. Tapi intinya beginilah. Saya melihat bahwa UGM memang tadi disarankan oleh Dr. Teva, jangan kemudian mau jadi tameng atau bemper yang itu malah melemahkan UGM sendiri. UGM harus berani berdiri di atas kakinya. Ya, kalau katakan ya, katakan ya. Jangan kemudian tadi itu tanpa awalnya agak sedikit membela-bela itu zaman dulu itu nggak ada gini, nggak usah. Ya udah kalau memang nggak ada tanda tangannya, katakan nggak ada tanda tangan. Dan faktanya sekali lagi saya sampaikan. Dan tadi alhamdulillah saya sempat memotret, saya pegang langsung karena dulu saya pernah datang dan tidak diperbolehkan. Alhamdulillah Dr. Resmond pernah datang dan boleh memotret. Tadi Dr. Resmond memotret lagi. Di dalam skripsi itu memang tidak ada tanggalnya, tidak ada lembar pengesahan, dan tidak ada nama orang yang disebut-sebut sebagai Kasmujo. Itu nggak ada di situ. Jadi Kasmujo tidak ada. Jadi di situ memang yang ada adalah nama dua orang itu. Perkara nanti apakah itu akan dijadikan bukti atau evidence di pengadilan, sebenarnya kita tidak berhadap, kita berhadapan. Makanya tadi Dr. Riva juga menyarankan, UGM itu harusnya bersatu dengan rakyat, menjadi institusi yang melindungi hak-hak kebebasan keterbukaan informasi dari UGM ini saya Iya. konfirmasi ya. Ya. Saya tanya, koreksi kalau saya salah. Artinya UGM mengubah hal Betul. tersebut demi menyesuaikan dengan ijazah Ya, Pak Jokowi. Yang jelas UGM mengubah itu setelah ribut-ribut ijazah ini. Setelah ribut-ribut ijazah Iya, Pak Jokowi. Mas Aiman, Dan itu boleh saya berpendapat? dan Ini itu luar biasa besar, nih, Mas. kalau memang Dan betul. itu bukan hanya sekali loh. Kalimatnya Pak Roy Suryo ini lama-lama Enggak, Mas. ini kan didengar oleh jutaan orang. Justru Ya, itu. bentar, makanya nanti saya Mas. dikasih kesempatan. Bukan hanya itu. Karena Satu kalau- lagi yang penting. Ini saya minta produser untuk kemudian Ya. menghubungi UGM. Satu Karena lagi yang ini penting. menurut saya harus dikonfirmasi Dalam oleh UGM. repositori UGM pun kita bisa tahu kok kapan yang namanya kapan yang namanya skripsinya Pak Jokowi itu diupload tahun berapa. Saya nggak akan buka di sini. Dan kapan kemudian ada seseorang, saya bilang oknum ya, karena dia dari UGM, melakukan perubahan lagi pada tahun 2025. Ada lagi, diubah lagi. Jadi jejak digitalnya kelihatan. Artinya kalau dia tidak ada maksud jahat atau tidak ada mensrea, ya, dia tidak mungkin melakukan itu. Jadi UGM itu melakukan pengubahan itu pada saat ribut-ribut itu pada repository UGM. Repositori ya. Repositorinya diubah Ya, juga. itu data resmi UGM lah. Data resmi UGM. Dan Termasuk- dugaannya untuk menyesuaikan dengan ijazah Pak Jokowi. Orang makanya bisa menduga liar. Yang jelas gini, UGM lupa bahwa ketika dia ubah data dirinya Pak Ahmad Sumitro, dia lupa bahasa Inggrisnya belum diubah. Oke, ini- Jadi bahasa Inggrisnya masih sama. UGM tolong deh, agak pinter deh. Mas Aiman sedikit, saya cuma hanya ingin menyampaikan bahwa klaim yang barusan disampaikan oleh Mas Roy Suryo ini sangat berbahaya. Ini pertama kali baru disampaikan ini. Memang berbahaya. Sangat berbahaya dan berpotensi merugikan banyak sekali pihak. Sehingga saya rasa yang berhak untuk menjawab ini dan melakukan klarifikasi cepatnya adalah UGM. Setuju. Dan karena ini klaimnya nggak main-main, menuduh betul. institusi yang sangat kita banggakan dan percayai di Indonesia melakukan hal-hal yang barusan Mas Roy
Suryo itu Makanya tuduhkan. saya ingin sampaikan Humas UGM atau pimpinan UGM mungkin dengan segala kerendahan hati bersedia untuk dihubungi oleh tim kami untuk kemudian menjelaskan soal ini. Ya. Dan Tim produksi kalaupun mencoba tiba-tiba terus. berubah, screenshotnya dan linknya semua sudah saya simpan. Oke. Ketika kemudian mengubah-ubah itu. Ya. Repositori tadi. Repository ugm.ac.id tentang sejarahnya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro yang sudah wafat itu pun tetap saya Yang simpan. seharusnya sampai dekan jadi dekan sampai tahun 1988. Ya, kemudian diubah. Tapi ketika ngubah itu lupa bahasa Inggrisnya. Tahun berapa kan diubah. diubahnya itu? 13 tahun setelah Prof. Ahmad Sumitro wafat. Jadi Tahun berapa itu? Jadi 13 plus 2009. Ya. Bang Roy, 2022. 2002. Bang Roy, mau 2022. 2022. ya sebentar, Bang Roy, itu berarti ada oknum di balik itu. Iya. Ada Oknum yang merubah. Setuju. Nah, ini Kemudian tegas ini. Ada oknum yang merubah menurut Bang Roy Dari internal UGM. dari internal UGM. Ya. Itu yang memegang data itu Makanya jelas gak sih? Makanya UGM halo gitu. Tolong deh terima permintaan dari iNews dan kami semua deh. Saya bantu Pak Ade. Gitu. Enggak, maksudnya Ya, gitu. saya bertanya kepada Ya. Bang Roy sudah memegang linknya Ya. dan lain sebagainya. Maksud saya berarti yang mengoperasikan link tersebut kan Betul. ada orangnya kan? Ada orangnya. Ada orangnya dan Ada ada oknumnya. zamannya, ada tentu ada tempusnya. Persis. Yang dilakukannya kapan, itu jelas. Nah di situ Bang Roy sudah betul-betul bisa melihat itu hari apa, kapan, detik keberapa, itu ada. Ada jejak digitalnya. Tapi tidak akan saya omongkan di sini. Itu yakin betul itu Bang Roy. Ini Yakin lah, nggak ini- main-main loh. Bang Kalau Roy. ini benar-benar digital forensik kalau ini. Benar karena Mas itu Roy alat sudah- buktinya digital. Mas Roy sudah menyimpan itu semua. Sudah. Sudah menyimpan. Ya? Detil-detilnya. Link screen capture Perubahannya. semua perubahannya sudah.